Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Film. Kali ini kita akan mengulas sebuah alur cerita film yang telah rilis pada tahun 2018 dengan judul Killer Kate. Film ini akan menceritakan satu grup gadis muda yang mendapatkan teror dari psikopat di tempat mereka menginap. Mereka pun berusaha keras agar bisa keluar dari psikopat tersebut yang rupanya bukan cuma satu orang, tapi satu keluarga psikopat. Jadi bagaimanakah kisah mereka? Kita ikuti saja alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Terry. Ia menghentikan mobilnya dan keluar sambil membawa sebuah stik baseball yang berlapiskan kawat berduri. Rupanya hari itu Terry mendatangi sebuah rapat penting. Hari itu terlihat di sana satu keluarga tengah menunggunya. Rupanya hari itu mereka sedang mengatur rencana pembunuhan pelanggan mereka yang akan menginap di motel mereka. Dari semua yang hadir, Terry lah yang paling bersemangat dengan rencana tersebut. Sementara saudara-saudaranya yang lain seperti Christine dan Tino hanya menyimak. Sementara Jimmy sepertinya tidak setuju dengan apa yang mereka rencanakan. Ia mengatakan bagaimanapun membunuh itu salah. Ia mengingatkan kembali, meskipun mereka berhasil dalam misi tersebut, karma akan mengikuti kemanapun mereka pergi. Intinya Jimmy di sini tidak setuju dengan rencana pembunuhan tersebut. Dan saat mereka sedang berdebat, ayah mereka yang tak diperlihatkan wajahnya secara komplit melerai pertengkaran tersebut dan mengatakan kalau mereka adalah satu tim. Dan kemudian ia meminta semuanya mendengar apa yang akan ia rencanakan. Di tempat yang berbeda, seorang wanita bernama Kate terlihat mendapat sebuah undangan dari seorang bernama Angel. Ia diundang ke acara pesta lajang yang akan diadakan besok Sabtu di sebuah motel. Dari tampangnya saja, Kate berpikir keras untuk menghadiri undangan tersebut. Sementara Angel sangat mengharapkan kedatangannya di acara tersebut. Di saat yang sama, seorang teman kerja bernama Trent mengajaknya keluar besok malam, yang rupanya besok itu adalah malam Halloween. Dengan senang hati Kate menyanggupi pergi bersama Trent karena kebetulan sekali ia perlu alasan yang tepat untuk tak datang ke undangan tersebut. Setelah pulang bekerja, ia mampir ke rumah ayahnya. Di sana ia kembali diingatkan oleh sang ayah agar menerima undangan dari Angel. Yang ternyata si Angel ini adalah adik dari Kate sendiri. Dari perbincangan ayah dan anak tersebut barulah jelas. Rupanya Kate dan Angel sudah tak saling berbicara selama hampir 3 tahun. Dan hal tersebutlah yang membuat Kate memutuskan untuk tinggal terpisah. Belum jelas terlihat masalah apa yang memicu perselisihan di antara mereka. Saat itu sang ayah berusaha membujuk Kate agar bersedia datang ke acara Angel. Namun Kate terlihat berupaya keras mencari segudang alasan untuk tak datang. Dan setelah perbincangan tersebut, sang ayah terlihat kehabisan cara untuk mendamaikan kedua putrinya. Ketika mau pergi lagi, Kate kembali mengingat kata-kata ayahnya yang menyebut kalau besok adalah hari lajang terakhir Angel sebelum ia menikah. Akhirnya ia memutuskan untuk menghubungi Angel. Di sanalah mereka kembali berbicara setelah sekian lama saling membisu. Meskipun Kate harus membuang rasa egois dalam dirinya, ia rela demi kebahagiaan adiknya tersebut. Dan ia mengatakan kalau ia akan datang ke acaranya besok. Angel pun mengatakan akan menjemputnya dan berangkat bersama-sama. Di tempat berbeda, Jimmy dan saudaranya yang bernama Tino mulai melakukan rencana pertama. Saat itu mereka ditugaskan memasukkan racun ke dalam setiap botol champagne. Mereka berharap semua korbannya pingsan sebelum eksekusi mati. Keesokan harinya seperti janjinya, Angel datang menjemput kakaknya. Ia juga membawa serta 2 sahabatnya yang bernama Sarah dan juga Melinda. Setelah berkenalan dan berbincang-bincang, akhirnya mereka pun berangkat menuju ke sebuah villa yang berlokasi di sebuah daerah terpencil di daerah California. Beberapa jam kemudian, rasa lelah perjalanan membuat mereka menepi sambil beristirahat. Di sela-sela mereka berbincang tentang pekerjaan masing-masing, Sarah melihat sebuah mobil tua yang sepertinya mengamati mereka. Tapi Melinda mengatakan mungkin saja orang tersebut hanya sekedar menepi untuk beristirahat. Mereka pun kembali berbincang tanpa ada sedikit pun rasa curiga pada mobil tersebut. Lama-kelamaan mobil tua tersebut mendekati mereka, dan cepat-cepat para gadis masuk ke dalam mobil. Dari dalam mobil, pria setengah tua muncul dan meminta mereka berhati-hati di jalan tersebut.
karena di sana sering terjadi tindak kejahatan. Mereka pun diminta segera meninggalkan tempat tersebut dan segera ke tujuan mereka. Beberapa jam kemudian sampailah mereka di sebuah villa. Sarah mengatakan kalau ia memesannya di sebuah aplikasi bernama Airbnb. Harganya pun cukup sesuai untuk villa selengkap itu yang sudah lengkap dengan minibar di dalamnya. Dan ini adalah villa termurah dari semua villa yang tersedia. Sarah kemudian meminta teman-temannya mengumpulkan ponsel-ponsel mereka agar tidak ada gangguan di acara mereka tersebut. Setelah memesan sekotak pizza, Melinda dan yang lain menyerahkan ponsel mereka kepada Sarah. Agar lebih sulit menjangkau ponsel mereka, Sarah menyimpannya di bagasi belakang mobil. Saat berada di luar, Sarah merasa ada seseorang yang sedang mengawasinya. Ketika malam tiba, semuanya masuk ke kamar masing-masing. Di dalam kamar, Angel dan Kate mulai berusaha mencairkan suasana dengan berbincang-bincang. Yang mana di sini mulai terungkap, masalah mereka dikarenakan oleh Kate yang terlalu overprotective terhadap Angel. Itu dikarenakan Angel suka bergonta-ganti pasangan, dan itu salah menurut pandangan Kate. Mereka pun pernah ribut besar hingga Kate memutuskan pergi dari rumah. Namun malam itu suasana sepertinya sudah damai kembali. Tak lama kemudian, Mel dan Sarah membawa champagne ke kamar mereka. Mereka kemudian ke dapur dan upacara melepas lajang Angel pun dimulai. Semua mulai menikmati champagne kecuali Kate, karena ia memang tidak suka minuman semacam itu. Angel sempat merasa champagne tersebut terasa aneh, dan Sarah juga merasakan hal yang sama. Bahkan ia mengeluh perutnya sedikit sakit setelah meminumnya. Namun ia berpikir itu karena ia belum makan apa-apa sedari tadi. Mereka pun melanjutkan party tanpa adanya perasaan cemas sedikit pun. Kate pun membiarkan yang lain berpesta sementara ia kembali ke kamar. Namun ketika melewati lorong, sebuah tanda panah menarik perhatiannya, yang setelah diikuti itu membawanya ke ruangan basement. Di sana ia memperhatikan sepertinya villa tersebut dulunya adalah sebuah rumah dan kini sengaja dibuat menjadi tempat penginapan. Ia juga melihat sebuah dokumen yang terdapat foto sebuah keluarga yang tak ia kenal sama sekali. Sesaat kemudian, tiba-tiba muncul sosok bertopeng di belakangnya. Namun kemudian ia tak terlihat lagi. Sementara itu di luar villa, terlihat Christine dan juga Jimmy tengah mengawasi situasi. Mereka pun akan segera melakukan pembantaian malam itu. Tak lama kemudian Kate keluar dari basement dan sampai di teras depan. Di sana ia melihat banyak jejak lumpur yang sudah pasti itu bukanlah jejak kaki mereka. Merasa ada tamu yang tak diundang, Kate menyampaikan hal tersebut ke yang lain. Sesaat mereka mengira itu adalah jejak kaki anak-anak di sekitar sana yang meminta permen di saat malam Halloween. Tapi setelah mereka keluar melihatnya, ternyata jejak kaki tersebut adalah jejak kaki orang dewasa. Mereka kemudian kembali ke dalam dan mulai merasa cemas dengan keselamatan mereka. Keadaan pun makin kacau ketika Sarah mengeluh perutnya makin sakit saja. Kate mulai berpikir kalau ada seseorang yang tinggal di dalam villa yang tak mereka sadari. Tapi Mel membantah dugaan tersebut dan ia mengira Kate berusaha menakut-nakuti mereka di malam Halloween. Tapi Kate terlihat sangat serius dengan kata-katanya tadi dan ia yakin mereka sedang dalam bahaya besar. Melinda kemudian keluar untuk membuktikan sendiri kalau tidak ada siapa-siapa di luar sana. Namun setelah ia berada di luar, tiba-tiba saja sebuah kapak menembus punggungnya. Dan rupanya Christine sudah berada di belakangnya. Kate segera menutup pintu dan menanyakan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Christine. Christine tiba-tiba saja menunjuk Sarah. Di saat itu juga seorang pria bertopeng tadi muncul dan mengayunkan stik baseball ke arah Kate. Namun untungnya Kate berhasil menghindar. Mereka kemudian bersembunyi ke dalam kamar. Ternyata yang bertopeng tersebut adalah Terry, yang rupanya ia juga memiliki kunci villa tersebut. Ia pun meninggalkan Christine dan kembali mengejar Kate dan yang lainnya. Sementara Christine dibiarkan menunggu di luar. Tadinya Christine mau menghancurkan jendela villa tersebut, tapi Jimmy melarangnya. Dan ternyata itu adalah rumah mereka yang dijadikan villa sementara. Ayah mereka tak mau ada kerusakan di rumah tersebut, karena itu adalah rumah kesayangan ayahnya. Di saat itu juga mereka melihat sebuah mobil datang dan terpaksa mereka harus bersembunyi. Sementara itu para gadis-gadis tak mendengar lagi suara Terry
Dan beberapa saat kemudian, mereka mendengar suara seseorang memanggil-manggil dari pintu depan. Sarah pun mengira kalau itu adalah polisi. Ia kemudian membuka pintu yang ternyata itu adalah abang pengantar pizza. Tak ada waktu, si abang pun disuruh masuk ke dalam karena Christine terlihat mengejar mereka. Mereka kemudian kembali ke dalam kamar dan si abang yang gak ngerti apa-apa merasa ia juga dalam bahaya. Ia pun menyarankan agar mereka keluar dari villa tersebut. Namun keadaan bertambah buruk. Tiba-tiba saja Sarah tumbang dengan mulut yang mengeluarkan busa. Setelah diperiksa ternyata Sarah cuma pingsan. Tak salah lagi, Sarah keracunan champagne yang sudah dimasukkan racun ke dalamnya. Dan Angel merasa beruntung karena ia tak jadi minum champagne tersebut. Mereka kemudian memberanikan diri untuk keluar kamar. Namun Terry kembali datang dan mengayunkan stick baseballnya yang kemudian mengenai lengan Angel. Kesempatan tersebut digunakan oleh si abang lari keluar yang juga disusul oleh Sarah yang ternyata ia cuma pingsan. Saat Terry mau mengayunkan sticknya lagi, Kate meninju wajahnya dan berhasil merebut stick tersebut. Tanpa basa-basi, ia langsung mengayunkan stick tersebut ke kepala Terry. Sementara itu Sarah yang berada di luar ternyata disusul oleh Christine. Ia pun tak bisa kemana-mana karena pintu mobilnya terkunci dan bannya sudah dikempeskan Christine. Sarah lalu melemparkan batu ke mata Christine dan berlari ke sebuah gudang. Christine pun menyusul ke sana dan membobol pintu gudang. Setelah berhasil masuk, Sarah menusuk kakinya dengan gunting rumput. Christine pun balik menancapkan gunting tersebut ke paha Sarah. Sarah lalu mengambil sebuah besi beton dan menusuk perut Christine. Setelah itu Sarah berlari keluar, tapi ia tiba-tiba kehabisan tenaga dan kemudian terjatuh. Christine kemudian datang dan langsung mengayunkan kapak ke punggung Sarah. Dan akhirnya mereka pun tewas bersamaan. Sementara itu Jimmy yang berada di dalam mobil mulai merasa bimbang antara pergi membunuh atau pergi meninggalkan saudara-saudaranya. Setelah memantapkan pilihan hatinya, ia memutuskan untuk menyusul Terry dan Christine yang tanpa ia ketahui mereka sudah tewas. Tapi bukannya berangkat, ia malah ketiduran. Sementara itu Kate dan Angel yang masih berada di dalam kamar masih belum berani keluar. Mereka juga bingung karena sama sekali mereka tak mendengar suara para psikopat amatir tersebut. Kesempatan tersebut mereka gunakan untuk menjalin kembali persaudaraan antara mereka yang sempat terputus karena ego masing-masing. Setelah perbincangan dari hati ke hati tersebut, Kate menyuruh Angel beristirahat dan dia akan berjaga sampai pagi. Singkat cerita, keesokan harinya mereka mulai merencanakan pergi dari villa tersebut. Mereka mulai bertanya-tanya tentang keadaan Sarah. Kate berasumsi Sarah pergi tanpa mobil karena tak mendengar suara mobil sejak semalam. Selain itu, ia juga berasumsi kalau Sarah mungkin tidak selamat dan mungkin saja ia sudah mati di tangan para psikopat tersebut. Kate kemudian berpikir untuk memeriksa Terry yang siapa tahu ia membawa mobil kemari. Mereka lalu keluar kamar dan mulai memeriksa saku celana Terry. Namun tiba-tiba saja Jimmy datang sambil memperlihatkan kunci mobilnya. Jimmy mengatakan kalau semua ini bukanlah idenya. Ia pun menceritakan ini semua bermula ketika mereka membatalkan acara menginap di Motel California. Hal tersebutlah yang membuat mereka sekeluarga dendam dan berniat membunuh mereka berempat. Karena Jimmy dan keluarganya adalah pemilik dari Motel California. Sebenarnya ia juga tak memiliki nyali untuk membunuh mereka. Tapi karena ini adalah perintah ayahnya, ia harus menjalankannya. Angel lalu mendorong Jimmy sehingga kacamatanya terlepas. Saat itulah mereka berlari sambil berbekal stick baseball milik Terry. Jimmy kembali mengejar mereka dan di tengah-tengah perjalanan ia kembali mengumpulkan jiwa laki-lakinya agar ia lebih berani. Saat ia sudah sampai di dalam basement, Kate sudah siap menghantamkan stick baseball ke kepalanya. Mereka akhirnya mendapatkan kunci mobil Terry dan mengambil sebuah shotgun dari dalam bagasi. Mereka kemudian menuju ke Motel California yang tak seberapa jauh dari tempat mereka berada. Di sanalah mereka melihat seorang pegawai terlihat menelpon seseorang yang ia panggil ayah. Pria tersebut adalah Tino yang memasukkan racun-racun ke dalam champagne. Setelah menelpon, Tino pun nampak terkejut melihat Kate selamat. Ia pun mengambil pistol namun Kate lebih dulu menembakkan shotgun ke arahnya.
Kate kemudian berpikir untuk mencari dalang dari semua itu dan menemukan seorang pria tua yang rupanya ia adalah orang yang ia jumpai kemarin. Dari situlah Pak Tua yang bernama Hank tersebut berasumsi kalau semua rencananya sudah hancur karena ia melihat Kate selamat. Dan sudah pasti semua anak-anaknya terbunuh. Dari situ Kate menanyakan apa tujuan Hank melakukan itu semua. Hank pun bercerita kalau selama 30 tahun ini ia dan keluarganya membangun motel California. Namun semua itu hancur ketika muncul sebuah penginapan yang bernama LA B&B. Sejak saat itu semua tamu mulai pindah ke LA B&B dan beberapa tahun terakhir motel California pun hampir-hampir bangkrut. Akhirnya ia memutuskan untuk membuat nama LA B&B hancur dengan membuat iklan atas nama LA B&B lengkap dengan motelnya. Hank pun menyulap rumahnya menjadi motel agar terkesan seperti hotel mewah. Rencananya ia akan membunuh semua tamu yang menginap di sana. Hal tersebut pasti akan diangkat oleh media dan akan menghancurkan nama LA B&B sehingga motel California akan hidup kembali. Tapi rupanya cerita Hank tersebut tak membuat Kate terkesan. Ia lalu mengangkat shotgun dan menembak Hank saat itu juga. Killer Kate. Setelah menghabisi Hank, Kate kembali ke dalam mobil dan bersama-sama Angel meninggalkan daerah tersebut. Oke teman-teman, jadi demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu dan sampai ketemu di video berikutnya.